Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faslun wa 'alaika ayyuhal akhul habib bi taqwiyati yakinik wa tahsinihi. Fa innal yakina idza tamakkana minal qalbi wastawla 'alayhi sara al-ghaibu ka'annahu syahadah. Wa 'inda dhalika yaqulul muqinu kama qala 'Aliyyun karramallahu wajhahu law kushifal ghita'u masdadtu yakina. Wal yakin ibaratun an quwwatil iman wa thabatihi wa rusukhihi hatta yasira kat tawdish syamikh la tuzalzilu syukuk wa la tuza'zihu al-awham bal la yabqa lisyukuk wal awham wujudun albattata. Fa in ja'at min kharijin lam tusghi ilaiha al-udhunu wa lam yaltafit ilaiha al-qalbu. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan, sepatutnya bagi kalian, wahai saudara, wahai kekasihku, untuk memperkuat keyakinanmu, untuk memperbagusi keyakinanmu. Karena sesungguhnya keyakinan, yakin kalau sudah mantap di dalam hati, menguasai hati, maka sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak dipandang oleh kasat mata itu akan menjadi seperti nyata. Dan disinilah orang yang sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya yaitu Imam Ali karramallahu wajhahu, beliau mengatakan lau kushifal ghita'u masdadtu yakinan. Kalau seandainya hijab itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak menambah keyakinanku kepada Allah. Wis mantep, Pak. Yakin itu apa? Yakin yaitu ungkapan tentang kuatnya iman, kokohnya iman. Sampai-sampai dikatakan kataudis samikh, seperti gunung yang kokoh, tidak bisa digoncangkan dengan keraguan, bahkan tidak tersisa, tidak ada tempat untuk keraguan di dalam hati. Sama sekali yakin mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun datang keraguan dari luar, maka dia tidak akan mendengarkan keraguan tersebut, bahkan dari kubris. Walam yaltid ilaihal qalbu, atine ndak ngubris blas, hatinya tidak terganggu dengan keraguan-keraguan yang datang dari luar. Di sini Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengajak kita semua untuk memperbagusi keyakinan. Yakin niku Pak adalah derajat yang sangat tinggi dari keimanan, itu yakin. Iman itu adalah tasdiqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Ini adalah definisi iman, yaitu meyakini dengan lisan, hati mantap, yakin,
kemudian diaplikasikan, dibuktikan keimanan tersebut dengan anggota badan, itu yakin, itu iman. Jadi iman ngucapna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lesan ngucap, hati meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian anggota badan menunjukkan tentang keimanan, apa itu? Patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iman. Kalau Anda ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi hati tidak yakin, munafik, tidak bisa, kurang sempurna. Begitu juga lesan ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hati yakin tapi anggota tubuh, anggota badan tidak membuktikan tentang keimanannya, kurang sempurna. Kenapa? Karena pembuktian dengan anggota zahir itu adalah tanda keimanan. Tidaklah Allah menyebutkan tentang iman kecuali akan disebutkan tentang amal-amal. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Setelah iman kemudian apa? Wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tidaklah Allah menyinggung tentang keimanan kecuali disertakan tentang amal. Kenapa? Sebagai bukti kepada iman. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kemudian apa? Wa yuqimunas salata. Pembuktian, Pak. Setelah Anda beriman, lesan ngucap, hati yakin, harus ada pembuktian amal dengan anggota badan. Qad aflahal mu'minun. Lanjutannya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasi'un. Amal, iman, amal baru sempurna. Nah, iman ini, Mbak, ada tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi itu namanya yakin. Ini tingkatan paling hebat. Di sini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengajak kepada kita, alhamdulillah, kulon jenengan mulai kecil dikasih iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lahir daripada keluarga iman, alhamdulillah, syukur. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada Anda. Tuh lihat, kalau kita bandingkan dari sisi keilmuan, kita kalah sama mereka. Kalah sama mereka, Pak, orang-orang kafir. Mereka sudah bisa gawe pesawat, kan begitu? Nyampe luar angkasa. Cuma imannya kacau. Imannya kacau. Punya ilmu tapi salah pilih Tuhan. Kan begitu? Jenengan alhamdulillah berkat hidayah daripada Allah, berkat dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda tidak salah milih Tuhan. Syukur, alhamdulillah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu, Pak, dulu zaman jahiliyah, nggih. Zaman jahiliyah itu, Pak, orang-orang penyembah berhala. Berhala ini gede-gede, Mbak. Ditaruh di samping Ka'bah. Di luar Ka'bah itu keliling itu banyak berhala-berhala yang disembah. Nah, orang-orang penyembah berhala nih, Pak, ketika mau perjalanan jauh, keluar kota, keluar daerah, itu kepikiran, ya apa caranya aku nyembah ini? Saya keluar kota, sedangkan Tuhanku dipanggilnya Mekah. Akhirnya mereka punya inisiatif bikin Tuhan dari roti. Digawe, Pak, teko adonan dibuat dari roti, agak miniatur gitu, tapi teko roti nggih. Dibawa ini Tuhan. Ya, hari pertama disembah. Hari kedua mulai kelaparan sudah, Pak. Bingung dia. Iki Tuhan teko roti. Lek ndak tak pangan aku mati. Akhirnya Tuhannya dimakan, Pak. Tangane yang kanan dididili. Siang lapar, tangan yang kiri. Sore lapar, kaki dimakan. Malam lapar, ndak asih dipangan, Pak. Nah, inilah. Ini
ini makhluk makan Tuhan yo iki. Karena itu dikatakan jahiliyah ini. Tuhan dewi dipangan. Kenapa? Kacau, keimanannya kacau. Salah milih Tuhan. Karena itu alhamdulillah. Nah, setelah Anda mempunyai modal iman kepada Allah, yakin tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, maka beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, perkuat imannya, perkuat, perbagusi iman Anda. Kalau sudah ini yakin sampai derajat yakin, Pak, kemudian keyakinan itu sudah mancep dalam hati, sudah sesuatu yang gaib itu seakan-akan nyata, sesuatu yang tidak dilihat oleh kasat mata seakan-akan Anda melihatnya, itu sudah yakin itu. Tak kasih contohnya dengan di dalam diri Anda itu kan ada jantung, ini kan tidak bisa kita lihat nih, ada jantung, kemudian ada paru-paru, ada ginjal. Yakin nggak jenengan? Yakin nggak? Pernah ngelihat? Tidak pernah. Kita menjadi yakin bahwasanya di dalam tubuh kita ada jantung, ada paru-paru, ada organ yang lainnya. Siapa yang ngasih tahu? Dokter. Kan begitu? Sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak kita lihat, tapi karena diberitahu oleh ahlinya yaitu dokter, kita yakin. Ini yakin, mantap berarti Pak. Yakin sudah. Begitu juga kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah nyampe derajat yakin, ketika dikasih kabar surga itu ada, neraka itu ada, adab kubur itu ada, nikmat kubur itu ada, pertanyaan mungkar nakir itu ada, walaupun kita belum melihatnya, tapi karena yang memberitahu adalah Allah, yang memberitahu adalah Nabi Muhammad SAW, yakin Pak. Anda aja sama dokter yakin, mosok dikai ambek Tuhan ngeragukan pemberitahuan Tuhan, kan begitu? Kasyahada, sesuatu yang gaib akan menjadi nyata kalau sudah nyampe derajat yakin. Yakin sudah. Allah yang memberitahu, Nabi Muhammad yang memberi info. Saya yakin surga ada, neraka ada, bukan dongeng. Kenapa? Allah yang memberitahu. Ini yakin nih. Ini derajat yakin nih. Kalau sudah yakin, Masya Allah, sesuatu yang gaib nyata Pak. Jenengan tahu dokter tuh, kalau meriksa tuh, meriksa perut, diperiksa pakai alatnya itu, padahal perutnya tidak ngomong apa-apa, tapi seakan-akan aku loro, kan begitu. Akhirnya dokternya tahu, oh iki loro weteng iki, oh ini masuk angin ini, oh ini, kenapa? Ada ilmunya, ada ilmunya. Yang gaib menjadi nyata. Begitu juga kita, kalau sudah iman, kita perbagusi imannya kepada Allah, kuat, mengakar dalam hati, maka akan sampai derajat yakin. Kalau sudah yakin kepada Allah, nikmat sudah Pak, nikmat. Yang gaib akan menjadi seperti nyata. Disinilah Al-Imam Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan apa? Lau kushifal ghita'u masdatu yakinan. Kalau seandainya hijab ini dibuka oleh Allah Ta'ala, tidak nambah keyakinanku kepada Allah, nggak nambah, sudah mentok yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih jenengan yakin nggak surga ada? Yakin ya? Neraka ada? Yakin nggak? Yakin. Tapi masih ada hijab ya, kita nggak bisa ngelihat. Yakin sudah. Loh, kalau seumpama hijabnya dibuka kali Gusti Allah, kemudian Anda benar-benar menyaksikan surga, tambah mantep nggak jenengan? Tambah mantep nggih. Loh, koyok ngene surga. Loh, koyok ngene neraka. Tambah mantep Anda yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW, ndak usah dibuka hijabnya, aku yakin kali Gusti Allah. Mantap imannya kepada Allah Ta'ala, mantap sudah. Ndak usah dibuka hijabnya, ndak usah dibuktikan surga atau neraka ada, ndak usah. Tetap aku mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dibuka hijabku kali Gusti Allah, aku bisa melihat surga, bisa melihat neraka, tetap aku yakin kepada Allah dan tidak bertambah keyakinanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis mantap Pak,
Mantap. Nah, kalau sudah yakin ini sudah nyampe derajat iman, ini sudah nyampe derajat yakin, mantap. Wah, tidak ada yang diragukan, Pak. Tidak ada. Sudah. Tidak ada keraguan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam urusan agama tidak ada keraguan sama sekali. Kataudis samih, seperti gunung yang kokoh sudah. Jenengan tahu gunung? Gunung nih, Pak. Kuat ya. Gunung itu kuat. Kalau diterpa angin, bukan gunungnya yang goncang, angin yang pecah. Kan begitu? Nah, di dalam keimanan manusia itu derajatnya macam-macam. Ono sing imane mek pelok-pelokan tok. Nggih. Mek melok-pelokan tok. Seperti apa? Anak kecil. Nggih, anak kecil ketika dikasih tahu enten kabel, hati-hati le, hati-hati nak. Iku ono aliran listrik. Percaya sudah. Kenapa? Dikasih tahu. Ada lagi derajat yang lebih tinggi. Orang yang ngerti listrik ketika dikasih tahu, hati-hati Pak, nyetrum. Yang ngerti aku. Di dalam kabel itu ada listrik, ada aliran, faham. Ada lagi yang lebih hebat. Orang-orang yang ngerti elektro ketika dikasih tahu, hati-hati, nyetrum loh iku. Ono kabel ya faham. Iku listrik iku ono alirani, nang begeser, nang ini, nang tambah panjang. Kenapa? Sudah mantap, sudah mempunyai yakin, keilmuannya mantap. Begitu juga di antara kita. Ono imane kayak beting, Pak. Pelok-pelokan tok. Ada lagi imane kayak pohon beringin. Kena angin masih goyang. Ada lagi imannya kayak gunung. Kena angin ndak goyang blas. Ada aliran baru, dikasih aliran liberal. Di antaranya kita, orang yang buklek, potol, melok-melokan, potol sudah. Ada lagi di antara kita, tidak melok-melokan, amalannya tetap, tapi masih goyang, Mosok sih, iki koyoi bener nih. Tapi kalau sudah imannya kuat, imannya kokoh, sampai menjadi yakin. Ini seperti gunung yang kuat, gunung yang kokoh. Aliran apapun yang menerpa kepada kita tidak ada tempat dalam hati. Tetap lempeng kali Gusti Allah. Tetap yakin, Pak. Yakin. Nggih. Kemudian kalau orang itu sudah yakin, Pak. Orang itu yakin. Setan itu tidak boleh nyedek, Pak. Setan itu tidak berani mendekati orang yang mempunyai keimanan yang kuat. Tidak wani, Pak. Setan itu ibarat maling. Maling itu kan mencuri harta benda kita. Kalau setan mencuri iman kita. Nah, kalau manusia itu imannya mantap, lebih-lebih sampai derajat yakin, setan itu melayu, Pak. Setan itu takut, tidak berani dekat kepada orang yang beriman yang kuat, tidak wani. Maling nih gue, Pak. Nggih, maling. Kalau ketemu orang biasa petetek-petetek, sok-sokan sudah. Nggih. Coba kepethuk aparat, duwe senjata, nyingkir, Pak. Ketakutan dia. Waduh. Ndak aman nih. Golek dalan liya wis. Kan begitu. Kenapa? Ono aparat, senjata lengkap, takut mereka. Nah, iman dalam hati seperti itu. Kalau iman kita tipis, iki setan sik wani ganggu. Masih ada keraguan dalam hati kita, masih diganggu oleh setan, dicuri. Ketika sholat dibingungi terus, ya apa sepeda motormu aman ndak, kunci ini di endi kok. Oh terus kayak gitu. Tapi kalau sudah iman sampai derajat yakin, mantep, setan ndak wani nyedek. Ojo nggudo, nyedek ndak wani, Pak. Nah, disinilah Nabi Muhammad SAW menggambarkan tentang kekuatan iman sampai setan pun takut kepada dia. Siapa? Di antaranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu, Pak, saking mantepnya imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ojo kepethuk Sayyidina Umar, ketok bayangannya Sayyidina Umar melayu, Pak. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, inna syaitana la yafraku min dhilli Umar. Wa ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Nabi Muhammad menggambarkan tentang kekuatan imannya Sayyidina Umar. Sesungguhnya setan benar-benar berpisah
lari daripada bayangan Sayyidina Umar. Tidaklah Sayyidina Umar lewat di lorong kecuali setan golek dalan liya. Kalau Sayyidina Umar lewat jalan sini, delok lo Sayyidina Umar, wah nyingkir wis, golek dalan liya. Saking wedine Sayyidina Umar itu setan, imannya Sayyidina Umar kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sepeda pancal ketemu truk, Pak. Ya napa Pak? Sepeda pancal ketemu truk, ndak ono nekate blas, Pak. Mau ndak mau ngalah sepeda pancal itu. Ndak enter sepeda pancalan ketemu truk tabrakan aku. Mati, Pak. Mati. Mau ndak mau sepeda pancal ngalah. Waduh, tergedir. Minggir. Kan begitu. Begitu juga Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar jalan di jalan ini, kemudian ono setan, nyingkir setan nih. Waduh, ndak wis kepin selamat tau, boleh dalan liya. Itu kekuatan iman. Ndak bisa diganggu oleh setan. Setan tidak mempunyai kesempatan untuk mengganggu orang yang beriman kepada Allah, tapi imannya yang kuat. Bahkan kalau sudah yakin, jangankan gudo, nyedek setan itu ndak wani, Pak. Ndak berani. Nah, sekarang kita kan perlu, Pak, nggih, iman nggih, Pak. Iman itu naik turun. Yazid wa yanqus, itu iman. Iman itu bisa naik, bisa turun. Nah, Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, innal iman yazid wa yanqus. Wahai Rasul, apakah iman itu bisa bertambah, bisa berkurang? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, naam, iya. Iman itu iso kuat, iso lemah. Iman itu bisa tambah meningkat, tambah melemah juga bisa. Maka Nabi Muhammad mengatakan, yazid hatta yudkhila sahibahu al-jannata wa yankusu hatta yudkhila sahibahu an-nara. Iman itu kalau sudah bertambah, tambah, maka iman yang kuat seperti ini, yang selalu bertambah ini, akan memasukkan orang yang mempunyai kekuatan iman ke dalam surga. Begitu juga iman yang tambah berkurang akan menyebabkan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tambah turunnya iman ini bagaimana? Kan kita kepin tahu bagaimana sih tanda iman bertambah, tanda iman berkurang itu bagaimana? Di dalam kitab Tafsir Baghawi dikatakan, inna lil imani ziyadatan wa nuqsanan. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Maka para murid-murid ini bertanya, fama ziyadatuhu, bagaimana sih tanda kalau iman itu bertambah? Idza dzakarnallaha azza wa jal wa hamidnahu fadzalika ziyadatuh wa idza sahawna wa ghafalna fadzalika nuqsanuh. Iman itu tandanya bisa bertambah, tanda iman kita ini semangat tambah itu ketika kita taat kepada Allah, ketika kita bersyukur kepada Allah, ketika kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita taat, itulah tanda iman kita bertambah. Nah, kalau kita lupa daripada Allah, lebih-lebih maksiat kepada Allah, itu satu tanda iman kita sudah berkurang. Nah, kalau bertambah iman kita akan menyebabkan kita masuk surga. Kalau iman kita berkurang akan menyebabkan kita masuk neraka. Paham ya, Pak? Sayyidina Umar. Nih, saya kasih cerita tentang Sayyidina Umar. Awal-awal Islam, Sayyidina Umar itu kan pembesar Quraisy, orang yang musuh kepada Nabi Muhammad SAW. Zaman dulu kekuatan orang Quraisy itu dua, Amr bin Hisham yaitu Abu Jahal, yang kedua Umar bin Khattab. Nabi Muhammad doa, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umaren, ya Allah perkuat Islam ya Allah dengan salah satu yang namanya Umar bin Khattab sama Amr bin Hisham, Abu Jahal. Ternyata doanya Nabi Muhammad SAW diijabah oleh Allah Ta'ala, dan yang mendapatkan hidayah yaitu Umar bin Khattab. Nah, saat itu Pak, sengit-sengit Pak, Nabi Muhammad dakwahnya itu sengit-sengit, dakwah sirriyah.
Kemudian para sahabat tidak mau menampakkan keislamannya, ketakutan Pak, diintimidasi. Kalau sudah tahu orang ini masuk Islam, disiksa sampai mati Pak. Akhirnya ketakutan. Saat itu belum ada kekuatan. Tapi Nabi Muhammad bukan takut, bukan. Nabi Muhammad belum ada perintah dakwah, belum ada perintah perang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Muhammad sabar menunggu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar nih Pak, premannya orang Quraisy. Suatu saat setelah mendapatkan hidayah daripada Allah, kepingin mlebu Islam, marani ngriyoni Nabi Muhammad. Ada tempat kayak base camp gitu tempat Nabi Muhammad kumpul dengan para sahabat, kumpul di situ, diparani Sayyidina Umar. Besar itu Sayyidina Umar. Kemudian diketok pintunya, keras Pak. Sayyidina Umar ini orangnya nekat, diketok pintunya. Para sahabat nginceng, lo Sayyidina Umar geger wis, geger, tidak ada yang berani untuk buka pintu tuh, tidak ada yang berani Pak. Akhirnya di dalam rumah tersebut ada paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah. Hamzah ini Pak orang hebat juga, pendekarnya Quraisy, cuma sudah mengikut Nabi Muhammad SAW, sudah beriman kepada Nabi Muhammad. Ketika Sayyidina Umar ketok pintu, para sahabat ketakutan. Sayyidina Hamzah mengatakan, siapa di jopo? Siapa yang di luar? Wahai Hamzah, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab iki koyo kate nglabrak kita ini. Maka Sayyidina Hamzah mengatakan, buka pintunya, buka. Kalau dia datang dengan akhlak, kita hormati. Kalau dia cari gara-gara, biar aku yang menghadapi Umar. Podo nekate iki Pak, paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian dibuka, ketakutan ini para sahabat. Dibuka pintunya, masuk Sayyidina Umar sambil mengatakan, mana Muhammad? Mana itu Muhammad? Ditunjukkan itu Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Umar mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Aku mengucapkan syahadat aku saiki melu agama jenengan. Langsung Pak, ketika Sayyidina Umar mengucapkan syahadat di depan Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu semarak mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesenangan Pak. Kenapa? Ini kekuatan Islam nih. Sayyidina Umar bin Khattab setelah masuk Islam langsung Pak, ugal-ugalan Sayyidina Umar nih mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kenapa kita tidak terang-terangan berdakwah? Maka Nabi Muhammad mengatakan, nanti dulu, tenang, sabar, belum ada perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, jenengan kan di jalan yang hak, Anda kan di dalam kebenaran, kenapa Anda berani untuk menampakkan? Iki urusanku Sayyidina Umar, ini urusan saya wahai Nabi. Cek nih aku sing ngurusi wong-wong Quraisy. Tahu kan jenengan, setelah ngucap syahadat di hadapan Nabi Muhammad, Sayyidina Umar nggak pedang gede Pak, dihunuskan itu pedang, digeret. Jadi ujung pedang ada di tanah, digeret Pak, digeret. Kemudian di sekeliling Ka'bah itu tempat komunitasnya orang-orang kafir, dikuasai orang-orang kafir saat itu. Sayyidina Umar ngerek pedangnya sampai di depan Ka'bah. Pengumuman Sayyidina Umar, orang-orang kafir Quraisy, ketahuilah saat ini aku melok agama Muhammad. Sing ndak terima maju, sing bojone kepin dadi rondo maju, sing anake kepin dadi yatim ayo maju, tak enteni mbak aku. Nekat Sayyidina Umar itu ditantang sedoyo Pak, ditantang semua. Wahai orang-orang kafir Quraisy, siapa di antara kalian yang istrinya kepin dadi janda, ayo maju saiki, tak tantang saiki. Anake kepin dadi yatim, ayo maju, tak tantang saiki. Ndak ada yang berani Pak. Sayyidina Umar ini pembesarnya kafir Quraisy, sudah ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya serentak sudah. Di saat itu mulai Islam sudah mulai kuat. Akhirnya keluar dakwah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang sudah memeluk agama Islam mulai menampakkan keislamannya berkat doa Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Kekuatan iman Pak, iman kuat, tidak wedi blas Pak, tidak takut sama sekali. Tuh lihat,
ketika perang Badar. Ayo, perang Badar. Ini perang yang tidak imbang antara orang kafir dengan kubunya Nabi Muhammad SAW. Alutsistanya, alat perangnya Nabi Muhammad ala kadarnya, Pak. Tapi mereka orang-orang kafir lengkap. Tapi kekuatan iman yang membuat kuat Islam itu bukan senjata, Pak, iman. Ketika iman yang berbicara, wis ndak ada urusan. Di situ ada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dimenangkan oleh Allah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo ado-ado nggih, negara kita aja, Pak, negara kita Indonesia ini merdeka itu kan gara-gara kekuatan iman, Pak. Nggih. Kenapa? Ada jihad. Kalau Anda bayangkan kita menang karena bambu runcing, coba perang maneh ambek bambu runcing jenengan, le ndak mati. Kita menang nih, Pak, bukan karena senjata, iman. Kita ini iman, ini yang membuat kekuatan kita bisa mendobrak orang-orang kafir yang menjajah negara kita. Sampai-sampai di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bom ndak mempan, nggih, ditembak ndak mempan, pertolongan Allah, bukan sikap-sikapan, Pak, bukan. Karena mereka itu sudah mantap kepada Allah, yakin kepada Allah, akhirnya di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, menang, Pak. Walaupun bondoe mek pring tok berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian kita kepingin tahu iman ini bisa kuat ini bagaimana? Nggih. Apa sih yang menyebabkan iman kita kuat? Di antaranya yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Anda kalau kepingin menambah kekuatan iman, Anda kepingin imannya mantap, di antaranya Anda sering merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerangkan tentang kebesaran Allah, yang menerangkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma mendengarkannya bukan dengan telinga aja, mendengarkan dengan telinga hati juga. Anda dengarkan, Anda renungkan bagaimana besarnya kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana mampunya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, nggih, di antaranya Anda kalau merenungkan firman Allah ta'ala, wa ilas samai kaifa rufi'at. Ini sering kita dengar ya. Coba lihat, ini perintah Allah ta'ala. Coba lihat ke langit, bagaimana Allah mengangkat itu langit tanpa ada cor-coran, Pak. Dari cor loh kan Gusti Allah. Tidak ada itu cagak di langit. Tapi kita tidak pernah merasa ketakutan maring ini logor itu langit. Tidak pernah. Kita aja, Pak, ono cagak kok ngene cor-coran, mau ndak mau kalau ada retak sedikit kepikiran ya cocok logor, kan begitu. Tapi bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, langit yang begitu luas tanpa ada cagak satupun, ndak dicor kali Gusti Allah, yo ndak logor. Kurang gede apa kekuasaan Gusti Allah. Tuh lihat langit, begitu banyak planet-planet di langit, di luar angkasa, tidak tahu tabrakan, Pak. Tidak ada rambu-rambunya. Tapi apa kok iso teratur? Matahari tidak tahu ngambul, moro-moro metu teko barat, tidak tahu. Tetap dari timur, munculnya dari timur, kemudian terbenamnya di barat. Ini kan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Anda bayangkan bagaimana besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi tuh awan itu, Pak, lembut, Pak. Awan itu lembut, tapi kalau sudah diperintah oleh Allah ta'ala bawa air, mau menurunkan hujan, ribuan ton air digowo ambil awan, Pak. Tidak masuk akal. Awan yang tipis bisa membawa ribuan ton air. Kalau bukan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu siapa yang memerintahkan seperti ini? Kemudian bagaimana hebatnya kekuasaan Allah? Walaupun ada ribuan ton air, ketika Allah perintahkan menghujankan, diturunkan itu air, tidak langsung gerojokan, enggak, rintik-rintik. Subhanallah. Nggih, lek seumpamane kali Gusti Allah diperintahkan
cul ngaku banyu, ambruk ngriyo jenengan, Pak. Hancur rumah Anda. Tapi bagaimana rahmatnya Allah Ta'ala, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit ndak usah cagak, ndak lukur, awan yang lembut bisa membawa jutaan ton air untuk memberi rahmat kepada Anda. Diudani kalau Gusti Allah, itu pun rintik-rintik, Pak, rintik-rintik seger. Padahal lek wis mudhun nang bumi iso banjir lho. Tapi bagaimana, subhanallah, rahmati Gusti Allah. Nggih, ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jenengan merenungi tentang kebesaran Allah, sering merenungi tentang kebesaran Allah Ta'ala, di situ akan muncul kekuatan iman. Ini baru memikirkan tentang kekuasaan Allah, belum yang lainnya. Karena itu jenengan kalau mempunyai telinga, ojo gawe laguan tok, Pak. Jangan gawe ngrungokno dangdutan tok, peteng atine jenengan. Terus untuk apa? Renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan mempunyai meripat, mata bisa ngelihat. Coba lihat tuh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh lihat bumi. Bumi tuh, Pak. Bumi, nggih. Bumi. Itu ya ndak genjur, ndak atos. Ndak genjur, ndak atos. Jenengan tahu kecamba nih. Kecamba. Itu kan dari biji tuh. Ketika ditanam ke bumi, ditutup oleh tanah, tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecamba, Pak. Nggih, kecamba. Jenengan sentilnya ini potol, cuma iso nembus bumi. Hebat nggih. Subhanallah. Bisa nembus, Pak. Ini kalau bukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapa maneng? Siapa lagi? Iso ditembus sampai kecamba. Tapi bagaimana? Ya bisa kokoh juga. Puluhan tingkat ndak iso ambrol. Hebat nggih. Badan bisa dikeduk lho, Pak. Ya ndak atos, ya ndak gembuk. Tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ini ndak atos nemen, Pak. Puluhan tingkat, mungkin ya ratusan tingkat ada, tapi ndak hancur, ndak lugur itu bangunan. Berkat rahmati Gusti Allah kepada umat. Karena itu renungkan terus, renungkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Anda akan tambah yakin kepada Allah. Anda akan tahu bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita berharap mudah-mudahan iman yang ada dalam diri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperkuat lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan, diperbagusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan iman kita bisa menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil kabul wa tamamil kulsul wa la hadra Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.